Pak Teguh, yang juga menarik untuk dibahas ini adalah juga tentang dunia metaverse ya. Kalau kita melihat bank-bank baik itu di tanah air ataupun di global ini mulai menjajal dunia metaverse. Lalu seperti apa OJK akan menyikapinya? Apakah OJK sudah menyiapkan juga mungkin rancangan peraturan terbaru untuk metaverse? Ya, baik, terima kasih. Salah satu inovasi yang saat ini menjadi topik hangat dan fokus perbincangan para eksekutif perbankan di dunia adalah terkait dengan dunia metaverse. Ya, dunia metaverse ini eh, meta banking sebagai ekosistem dunia baru. Ini dari sisi kita melihat ada satu definisi mengenai metaverse ini dari PricewaterhouseCoopers. Ini mengatakan bahwa sebagai dunia digital 3 dimensi yang realistis di mana kita dapat melakukan jual beli barang dan jasa, melakukan perjanjian atau kontrak, merekrut dan melatih talenta dan berinteraksi dengan pelanggan serta komunitas. Nah, ini hal yang baru bagi dunia perbankan. Ini menjadi tren yang semakin diminati karena dianggap sebagai suatu inovasi yang dapat memberikan suatu kemudahan layanan yang dapat dilakukan di manapun berada. OJK ini ketika membuat suatu roadmap pengembangan perbankan, salah satu pilarnya adalah pilar kedua. Pilar kedua ini terkait dengan akselerasi digital. Ketika OJK membuat akselerasi digital, ini kita sudah melihat ke depan kemungkinan ada perubahan teknologi yang luar biasa. Makanya salah satu pilar di akselerasi digital adalah advance teknologi. Jadi perbankan diminta untuk mengantisipasi adanya advance teknologi. Jadi apapun itu yang terkait dengan advance teknologi, karena kan pasti akan terus-menerus terkait dengan perubahan teknologi. Makanya kita di OJK itu ke depan ini banyakkan mengeluarkan aturan yang bersifat principle based. Principle based. Artinya karena perkembangan produk terus berkembang, perkembangan teknologi terus berkembang, kita nggak ngatur satu-satu, tapi kita mengatur secara prinsip dan prinsip kehati-hatiannya yang akan dilakukan seperti apa. Ada beberapa pandangan terkait dengan metaverse di banking industry ini, yaitu bank akan menghadapi 4 tahapan ketika memasuki dunia metaverse. Yang pertama adalah tahap 0 atau current state saat ini. Current state saat ini, masyarakat ini mulai berinvestasi pada aset digital, ya, seperti kripto, NFT, dan bank mulai mengklasifikasikan kripto dan NFT sebagai kelompok aset baru. Ini secara dunia ya. Kemudian tahapan pertama disebut dengan new banking experience. Artinya apa? Di sini di dunia metaverse mengatakan bahwa di tahap 1 ini konsumen dan pegawai bank direpresentasikan oleh avatar dalam ruang digital untuk dapat berinteraksi berbagai informasi mengenai produk dan layanan. Yang tahap kedua adalah disebut dengan Metaverse Cloud, yaitu di sini berbagai bank tergabung dalam banking metaverse dibandingkan membangun metaverse sendiri ya sebagai informasi mengenai produk dan layanan dan di sini nantinya konsumen cukup mengunjungi banking metaverse dan memilih bank yang dituju. Tahapan ketiga di sini adalah bank menyediakan fasilitas untuk melakukan transaksi virtual menggunakan aset berbasis kripto, ya, seperti pinjaman dalam wujud metaverse kripto, ya.
konsumen dapat mengkonversi mata uang fiat menjadi metaverse cryptocurrency. Kemudian di tahap keempat adalah finance. Demokratisasi data memungkinkan konsumen memegang datanya sendiri dan membagikan data kepada pihak yang dikehendaki. Level saat ini udah mulai berkembang ke arah tahap 1, yaitu masih tahap 1. Yaitu ada beberapa bank di belahan dunia yang mulai mengarah ke tahap 1, di mana di sini konsumen dan pegawai bank direpresentasikan oleh avatar dalam suatu ruang digital. Nah, kita OJK tentunya karena aturan yang ada di transformasi digital ini bersifat principle based, kita masih membuat suatu guidance secara umum, yaitu guidance secara umum di cetak biru transformasi digital. Jadi belum secara khusus mengenai mengatur apakah metaverse seperti apa, tetapi secara umum terkait perubahan teknologi informasi, resiko apa yang perlu diantisipasi, kemudian data yang harus di-manage seperti apa, manajemen risikonya seperti apa, arsitektur IT-nya seperti apa, dan juga yang penting adalah bagaimana tata kelola ke depan yang perlu diantisipasi dengan baik dengan adanya perkembangan yang terus-menerus ini terjadi. Ya, prinsipnya sih perubahan ini terus akan ada. Bagaimana kita mengantisipasi dan memitigasi perubahan yang ada.